kita tuh kalau lagi rekrut ya teman-teman, rekrut tuh bukan asal loh ya. Rekrut itu kita berjanji sama orang. Rekrut itu kita menjanjikan sesuatu sama orang lain. Janji itu harus ditepati. Kalau lagi ngobrol sama orang, lihat latar belakangnya dulu. Ini ibu rumah tangga nih, atau anak kuliah, atau bapak-bapak, atau pensiunan. Itu beda cara pendekatannya. Jangan disamakan. Kalau kita kasih ke anak muda, bilangnya misalnya gini, ayo nanti aku tuh jalanin Oriflame nih buat anak-anakku gitu. Anakku tuh banyak, anakku tuh 3 susunya, pampersnya, ya ampun mahal hari ini gitu ya. Kita ngomong sama anak masih kuliah, dianggapnya gimana? Perusahaan dari kamu. Lebay lu, bukan gue banget ya, gue siapa tahu, dia nggak ada tanggungan, dia nggak ada ini ya gitu. Kalau sama anak yang masih muda, pendekatannya harus beda gitu. Kalau dia masih muda, misalnya dia masih kuliah ya, bayar kuliah sendiri gitu. Walaupun kita bukan anak kuliahan, tapi sok-sokan kita ngerti anak kuliah aja gitu. Kita ngerti. Saya juga kuliah, tapi drop out. Sok ngerti aja gitu. Mau nggak bayar kuliah sendiri? Gitu. Saya punya downline di Bali, dia sendiri di sana. Apply-nya jauh, semua apply-nya di Jakarta. Waktu saya telepon, dia sampai nangis gitu, mau kan isi data gitu ya, saya telepon mau join karena apa, terus dia tiba-tiba nangis bilang, saya di Bali sendiri, orang tua semua di Banyuwangi, saya kuliahnya beasiswa, tapi untuk biaya sehari-hari itu masih harus minta sama orang tua. Jawabnya kita harus gimana kalau dicurhatin gitu, karena dia curhatnya sebagai anak, ya kita ibaratnya seperti orang tua atau kakaknya gitu, nanggepinnya juga begitu. Walaupun kita misalnya nggak ngerti gitu, nggak pernah merasakan itu, tapi harus ada empatinya gitu. Nah, yang nomor 2, di sini ada yang udah director. Angkat tangan. Mas siapa? Siapa? Mas Ferry. Aku mau tanya boleh ya, begini. Dulu waktu masih awal gabung pertama kali, pengennya apa? Menekuni karirnya Oriflame. Kenapa pengen menekuni? Karena sebenarnya jelas. Karena dulu waktu SMA pernah tahu sistemnya, kan baru diajarin jualan aja. Tapi pas kuliah baru ngerti dan mulai menekuni. Duitnya buat apa? Buatnya buat tabung, buat sehari-hari. Intinya gimana caranya biar nggak bertahun tua. Nah, itu. Uang saya cari uang untuk ditabung supaya tidak minta ke orang tua. Itu yang harus teman-teman ceritain ke semua orang yang bergabung di jaringan kita. Itu harus diceritain. Itu personal, itu hanya kita sendiri. Itu bukan, kalau secara general Oriflame, karena saya pengen menekuni jenjang karir begini, semua orang begitu. Tapi apa yang jadi pembeda kita dari orang lain? Kita jalanin ini karena apa? Kalau saya bilangnya, teman-teman harus pinter-pinter menjual diri. Kayak Mas itu gitu, Mas Ferry. Saya mau gabung supaya saya punya uang sendiri, nggak minta orang tua. Sekarang udah lulus tuh, sudah kerja, nggak kerja. Nah, supaya nanti kalau saya sudah lulus kuliah, saya tidak perlu cari kerja kemana-mana. Itu yang harus diceritain ke semua orang yang kita ajak, yang masuk ke jaringan kita harus tahu itu. Kenapa leader saya jalanin Oriflame? Bukan hanya hadiah WP, hadiah WP bagus. Semua orang yang join Oriflame bulan ini hadiah WP-nya apa? Brownsing, semua sama. Apa yang bikin beda? Apa yang bikin saya, kenapa saya ikut Mas Ferry, kenapa saya ikut Mbak ini, kenapa saya ikut Mbak ini adalah cerita pribadi di baliknya. Itu yang bikin orang tertarik. Itu akan yang bikin orang begini, bener juga ya gitu. Jadi bukan hanya hadiah WP-nya, bukan hanya hadiah parfum atau tasnya. Itu bagus, tapi itu tidak akan membuat orang jangka panjang ada di sini.
cerita personal masing-masing, teman-teman harus tahu, harus punya. Kalau downline kita hanya datang dan pergi setelah WP 3 mereka nggak ada, mereka sudah pergi, biasanya karena kita tidak pernah ceritain impian yang mau dicapai ataupun impian yang sudah tercapai. Harus pintar menjual dirinya masing-masing, harus pintar menjual ceritanya gitu ya. Terus cari butuhnya apa. Kalau orang butuh parfum, butuh tas cantik, kayaknya nggak segitu-gitu butuhnya ya. Tapi kalau uang, semua orang perlu. Kalau ada yang baru masuk, jangan langsung dibilang, Mbak kayak upline tuh, penghasilannya sekian puluh juta, dia sudah naik BMW kemana-mana, sudah dapat CRV, sudah umrohin orang tua, terlalu tinggi. Harus teman-teman lihat, kayak tadi, kalau anak kuliah, bilang gitu, mau nggak bayar uang kuliah sendiri? Kalau ibu rumah tangga, lihat dulu ibu rumah tangga yang gimana nih. Kalau ibu rumah tangga yang suaminya kaya, misalnya ya, ibu rumah tangga nggak selalu suaminya tidak mampu ngasih lebih gitu ya. Ada ibu rumah tangga yang benar-benar suaminya kaya. Gimana cara pendekatannya? Biasanya mereka tertarik dengan aktualisasi diri, punya banyak teman, ngelakuin kegiatan yang positif. Nah itu yang kita bilang di outro itu bisa kayak gitu. Ada lagi misalnya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kita ceritain, bisa look great pak, kabur orangnya ya. Kalau bapak-bapak yang diceritain apa? Bapak-bapak itu lebih matre, jangan salah. Suami saya, orangnya ada kan? Suami saya itu 100% izin keluar setelah dia bilang begini, kalau kamu nanti rekognisi dapat kunci mobil, aku datang. Sebelum itu dia nggak mau datang, mau saya fire kayak mobil kayak terserah lu gitu, dia nggak datang. Begitu diamond dia bener-bener datang. Begitu dibawa ke Dubai udah tuh insaf 100%. Kenapa? Karena dia lihat nyata gitu, beneran di depan matanya ada, itu masuk secara logika, itu masuk akal, beneran itu nggak bohong, baru dia percaya. Bapak-bapak tuh kayak gitu. Kalau mau ini nge-prospek bapak-bapak gimana? Tunjukin slip, udah ditransfer berapa dari order. Kalau udah bener-bener lihat, oh ada duitnya, bener, itu iya mau gitu. Kebanyakan gitu. Ada downline saya sih sabar di sini. Suaminya percaya ketika tanggal 5 ajak suaminya ke depan ATM, ditunjukin transferan 5 juta karena dia baru naik jadi senior manager. Ini loh mas, yang aku kerjain waktu aku pencet-pencet gadget malam-malam. Kalau kamu pulang terus nasinya belum matang, apa kamu kerjain ini? Baru itu percaya gitu. Bapak-bapak tuh gitu. Jadi beda ya teman-teman. Sebelah gue nih. Lihat orangnya dulu gitu, jangan main dihantam aja. Semua orang dibilang, mari masuk Oriflame dengan 24.000 Anda sudah punya bisnis sendiri, dijamin mental. Lihat masing-masing orang kebutuhannya beda-beda gitu ya. Oke, sudah setengah perjalanan. Nih kalau anak muda ini kayak tadi ya, ini ada anak muda, ada wanita karir, ada ibu rumah tangga, ada bapak-bapak. Kira-kira misalnya, kalau saya mau ngajak ketemu prospek ya, kalau bisa diajak ketemuan itu lebih bagus lagi. Teman-teman kalau masih punya downline di satu kota, ajak ketemu aja. Kalau misalnya jauh, terpaksa kita punya duit agak lebih gitu ya, telepon. Sekali aja dengar suara. Kenapa? Supaya dia bayangin kita tuh orangnya ada beneran gitu. Apa maksudnya kita sama dan sejajar? Misalnya ya, saya ajak ketemu prospek, kan mesti tanya dulu ya, tinggalnya di mana, anaknya berapa, kegiatannya apa gitu. Misalnya beliau ini kerjanya sebagai jualan pecel misalnya, terus saya ajak ketemu. Dandanannya harus gimana saya? Jangan pakai make up, bedakan doang gitu, bajunya sederhana. Jangan pakai yang, aduh pakai kalung, pakai ini bling-bling gitu, jangan. Jadi lihat, yang mau kita ajak ngobrol itu siapa? Kalau kita mau ajak ketemu anak muda gitu, pakaiannya ya yang kayak anak muda gitu, jangan yang
Pokoknya jangan dibikin kita dan dia itu berbeda. Bikin kita sama dan sejajar. Meskipun saya jarang sekali ngomong kalau sama prospek yang belum kenal, kecuali dia sudah mantau Facebook atau apa ya. Kalau dia belum kenal dengan new starter yang saya, bukan rekrutan saya misalnya ya, saya tidak pernah dalam tanda kutip mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang sudah eksekutif terus ngomongnya kayak kamu tuh harus nurut aku kan levelnya udah tinggi, aku tuh kan udah berpengalaman, kamu tuh baru masuk mesti nurut aku. Enggak ya, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita butuh untuk dipercaya sama orang. Mau setinggi apapun kita levelnya, kalau kita nyebelin, orang gak akan nurut, ya Kak? Walaupun biasanya kalau saya kenalan itu sama new starter begini. Kalau SMS saya, halo Mbak, kenalin ya, aku temennya Mbak X. Mbak X ini yang rekrut dia. Aku temennya Mbak X di Oriflame yang kebetulan upline-nya Mbak. Kalau ada apa-apa ini nomorku di save ya Mbak. Jangan ngomong, saya Yulia, penghasilan saya sudah sekian puluh juta. Saya sudah dapat BMW, saya sudah dapat CRV, saya sudah ke Dubai, saya sudah ke Cape Town, saya sudah ke mana kemarin saya sudah ke Eropa. Itu tidak usah. Itu nanti kalau dia sudah masuk grup training baru dikenalin di situ. Kenapa? Biar kesannya nggak mentang-mentang gitu ya. Karena banyak orang yang masih menganggap bisnis ini tuh nggak nyata gitu. Jadi pendekatannya teman-teman harus pelan-pelan. Termasuk ketika mengenalkan misalnya ya, mengenalkan upline-nya yang sudah levelnya begini, atau kita yang kebetulan levelnya sudah tinggi misalnya, sudah dapat sekian belas, sekian puluh juta, boleh, tapi jangan langsung gitu ya. Karena di sini itu kalau kita mau orangnya bertahan jangka panjang, ambil dulu hatinya. Orang tidak selalu bergabung dengan uangnya. Kalau orang bergabung dengan uang, kita kerja kantor bisa dapat uang, jualan nasi uduk juga bisa dapat uang. Kenapa saya harus join sama Oriflame? Kenapa saya harus nurut sama kamu? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa saya harus nurut sama kamu? Kalau kita bisa menjawab itu dengan iya, karena nanti kalau kamu nurut, saya bimbing, saya ini orang yang baik yang bisa dipercaya. Itu akan lebih gampang. Gak usah pakai digubrak-gubrak, orangnya pasti sudah ikut dengan sendirinya. Terus lebih banyak mendengar. Kalau ngobrol sama jadi gini ya teman-teman, kalau masih bingung. Saya itu orang yang gabung di jaringan saya ajak ngobrol satu-satu. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, semua saya ajak ngobrol satu per satu.